Iya. Ayo, mulai. Udah, Nah, mulai ya. yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. A17 akan mempresentasikan mengenai gangguan biotik pada pohon karet dan mundu. Saya Ahmad Zikri Johari dengan NIM 5208004 KT 10370. Saya Rega Alvino dengan NIM 23512531 KT 10169. Saya Rizky Fadila Rivaldi dengan NIM 23512813 KT 10175. Saya Amir Hamidayat dengan NIM 23519123 KT 10336. Saya Ahmad Ali Mutas Siregar 23517342 KT 10292. Oke, jadi kedua tanaman ini, mundu dan karet, itu terletak bersebelahan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tepatnya berada di seberang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada pohon mundu. Pohon mundu atau yang biasa disebut dengan Garcinia dulcis merupakan tanaman buah dari famili Clusiaceae dengan tinggi pohon bisa mencapai 10 sampai 13 meter. Pohon mundu merupakan tanaman asli dari Indonesia yang banyak terdapat di Jawa dan Kalimantan. Pohon mundu juga dikenal dengan nama baros ataupun jawura. Ya. Kemudian ada pohon karet. Karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi, besar dan 15 sampai 25 meter. Tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas batang. Tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Karet adalah tanaman yang dengan habitus pohon yang termasuk ke dalam famili Euphorbia. Tanaman ini memiliki batang yang cukup besar dan batangnya mengandung getah yang dinamakan lateks. Nah, Selanjutnya, kutu putih. Kutu putih merupakan hama yang terdapat dalam pohon mundu. Kutu putih juga dikenal dengan nama Latin Chocoidea dan Pseudochocoidea. Adalah serangga skala besar yang menjadi hama pada tanaman. Mereka hidup secara berkoloni dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Kutu putih juga bisa dicegah dengan memberi air yang cukup pada tanaman dan mensanitasi lingkungan dan menyemprot menggunakan bahan alami seperti minyak nimba dan minyak kelapa. Selanjutnya, wereng. Wereng juga adalah salah satu hama yang terdapat di pohon mundu. Wereng adalah sejenis wereng, yaitu serangga apapun di infraordo Fulgoromorpha, di subordo Auchenorhynchia, kelompok yang melebihi 12.500 spesies yang dideskripsikan di seluruh dunia. Cara secara pengendalian wereng secara mekanik dapat dilakukan dengan pengumpulan dan pemusnahan telur. Pengendalian secara hayati dengan menggunakan jamur patogen serangga yaitu Sinematium yang menyerang telurnya.
Selanjutnya ada tipburn. Tipburn ini terjadi penyakit yang terjadi pada pohon mundu dan juga pohon karet. Tipburn, tipburn adalah kondisi pada tanaman yang disebabkan oleh kandungan kalsium yang tidak naik hingga ujung daun. Untuk mencegah tipburn pada tanaman bisa dengan memberikan pupuk kalsium secara disemprot atau foliar. Untuk tanaman yang tidak dibudidayakan tanah, hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan kalsium dan distribusi ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua ada menjaga ketersediaan kalsium dalam nutrisi. Pastikan larutan nutrisi pada sistem hidroponik mengandung kalsium yang cukup. Yang ketiga ada menjaga distribusi kalsium yang merata. Pada seluruh bagian tanaman, pastikan nutrisi dan air diserap dengan baik oleh akar tanaman sehingga kalsium dapat didistribusikan secara efektif ke seluruh bagian tubuh tanaman. Menjaga suhu lingkungan yang stabil. Dan yang terakhir ada menjaga kelembapan udara yang stabil. Kelembapan udara yang tinggi dapat mempengaruhi penyerangan distribusi kalsium dalam tanaman sehingga menjaga kelembapan udara yang stabil dapat membantu mencegah burn. Selanjutnya ada clover. Jadi perlu diketahui clover ini adalah gulma yang tumbuh karena tidak pada tempatnya. Jadi tanaman ini bisa disebut sebagai gulma, tapi bisa juga disebut tidak sebagai gulma. Dia disebut sebagai gulma apabila dia tidak tumbuh pada tempatnya. Apabila dia tumbuh pada tempatnya, misalnya sebagai hiasan, itu dia tidak disebut sebagai gulma. Kemudian untuk pencegahannya sendiri bisa dengan melakukan pencabutan mingguan karena tumbuhan ini cepat tumbuhnya. Jadi kita harus mengecek setiap minggu. Kemudian bisa juga saat pencabutan itu kita mencabut sampai ke akar-akarnya agar tidak ada akar yang masih ada tumbuh di tanah tersebut kemudian nanti bisa tumbuh lagi. Kemudian untuk pembuangan gulma yang dicabut itu juga harus secara benar agar tidak terbuang dengan tidak benar terus kemudian bisa tumbuh secara tidak sengaja. Terima kasih. Lanjut. Sekian infografik kali ini. Jika ada salah kata atau kurang, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah kah? Si Nah.